rumus dari FC2. Saya akan menjelaskan tentang metode simplex. Nah, perlu kita ketahui dulu apa itu metode simplex. Nah, metode simplex ini adalah algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan model pemrograman linear dengan banyak variabel dan kendala untuk menemukan solusi optimal, maksimum atau minimum. Nah, untuk metode ini juga bekerja secara iteratif dengan mengubah model matematika menjadi tabel atau tabel simplex dan melakukan operasi baris hingga solusi optimal tercapai. Nah, langsung saja kita pada soal yang metode simplex ini, yaitu meminimumkan J sama dengan min 3x1 sama dengan x2. Sekarang kita masuk pada contoh soal metode simplex. Langsung saja, meminimumkan J sama dengan min 3x1 tambah x2 tambah x3. Nah, untuk fungsi kenalannya ada 3. Yang pertama sama dengan x1 kurang 2x2 tambah x1 3. Masuk kita pada fungsi kendala ada 3. Yang pertama sama dengan x1 kurang 2x2 sama dengan 3. Fungsi kendalanya ada 3. Yang pertama sama dengan x1 kurang 2x2 tambah x3 kurang dari atau 11. Nah, untuk fungsi keduanya itu sama dengan min 4x1 ditambah 3. Masuk kita pada fungsi kendala ada 3. Yang pertama yaitu sama dengan x1 kurang 2x2 tambah x3 kurang dari atau sama dengan 11. Kedua itu fungsi kendala kedua yaitu sama dengan min 4 x1 tambah x2 tambah 2x3 lebih besar atau sama dengan 3. Masuk kita pada fungsi kendala ada 3. Yang pertama yaitu sama dengan x1 kurang 2x2 sama dengan 3. Sekarang kita masuk pada fungsi kendala ada 3. Yang pertama itu sama dengan x1 kurang 2x2 tambah x3 kurang dari atau sama dengan 11. Nah, untuk fungsi kendala keduanya yaitu sama dengan min 4 x1 tambah x2 tambah 2x3 lebih dari atau sama dengan 3. Nah, untuk fungsi kendala yang ketiga yaitu sama dengan 2x1 kurang x3 sama dengan min 1. 3. Karena fungsi kendala kebentuk ketidakpersamaan, maka kita harus mengubahnya fungsi kendala kebentuk persamaan. Nah, untuk fungsi kendala yang pertama itu untuk mengubah menjadi persamaan harus ditambah variabel select yang sekaligus digunakan sebagai basis pada tabel awal simplex. Persamaan tersebut menjadi x1 kurang 2x2 tambah x3 tambah x1 sama dengan 11. Pada fungsi kendala yang kedua yang pertama 3. Pada fungsi kendala yang kedua yang bertanda kurang dari atau sama dengan lebih dari. 3. Pada fungsi kendala yang kedua yang bertanda lebih dari atau sama dengan, maka harus dikurangkan dengan variabel surplus. Tetapi karena S2 bertanda negatif, hal ini tidak memungkinkan dalam metode simplex karena tidak dapat digunakan sebagai basis pada tabel awal. Untuk itu harus ditambahkan variabel artifikal R sehingga persamaan tersebut menjadi sama dengan min 4x1 tambah x2 tambah 2x3 kurang s2 ditambah x1 sama dengan 3. Nah, untuk fungsi kendala yang ketiga yaitu pada fungsi kendala yang ketiga yaitu sudah dalam bentuk persamaan, tetapi harus dikalikan dengan min 1 dan menambahkan R2 untuk membuat konstanta di ruas kanan menjadi positif dan menyesuaikan bentuk standar programan linear sehingga memudahkan perhitungan metode simplex. Nah, untuk itu
persamaan pembatas ketiga di atas akan menjadi min 2 X1 tambah X3 tambah R2 sama dengan 1. 3. Dari fungsi kendala yang sudah kita ubah ke bentuk persamaan, diketahui variabel artifikal S dalam kendala 2 dan 3, maka R1 sama dengan 3 tambah 4 X1 kurang X2 kurang 2 X3 tambah S2. Nah, keduanya R2 sama dengan X1. R2 sama dengan 1 tambah 2 X1 kurang X3. Setelah kita mengubah fungsi kendala ke bentuk persamaan, maka masuk kita pada penentuan baris J, yang dimana J sama dengan min 3x1 tambah x2 tambah x3 tambah 0s1 tambah 0s2 tambah mr1 tambah mr2, yang dimana s1 dan s2 tidak memiliki nilai 0, maka S1 dan S2 dieliminasi. Untuk R1 tambah R2 disubstitusikan. Nah, masuk kita pada yang kedua, J sama dengan min 3x1 tambah x2 tambah x3 tambah M kali 3 tambah 4 kali 1. 3. Masuk kita pada yang keduanya, J sama dengan min 3x1 tambah x2 tambah x3 tambah M kali 3 tambah 4 x kali x1 kurang x2 kurang 2x3 tambah x2 tambah M kali 1 tambah 2x1 kurang x3. Nah, semua nilai dalam kurung 3. semua nilai yang dalam kurung dikali X dengan M, 3. semua nilai dalam kurung dikurang di X, 3. semua nilai dalam kurung dikali dengan M. Maka sekarang kita masuk pada yang ketiga, J sama dengan min 3x1 tambah x2 tambah x3 tambah 3m tambah 4m x1 kurang mx2 kurang 2mx3 tambah ms2 tambah m tambah 2mx1 kurang mx3, yang dimana kita mengelompokkan. 3. Sekarang kita masuk mengelompokkan. Yang sekarang kita masuk pada yang 3. sekarang kita mengelompokkan nilai, yang dimana J sama dengan min 3 tambah 6 mx1 tambah x kurang mx2 tambah 1 kurang 3 mx3 tambah ms2 tambah 4m. Nah, sekarang kita menyederhanakan, yang dimana J tambah 3 kurang 6M X1 kurang 1 tambah NX2 kurang 1 tambah 3 NX3 kurang NS2 sama dengan 4M. 1, 2, 3. Maka semua nilai yang di atas ini kita masukkan ke dalam nilai tabel simplex awal. 3. Maka semua nilai kita masukkan ke tabel simplex awal. Ini hasilnya. Baik, setelah kita membuat tabel simplex awal, maka sekarang kita masuk pada mencari kolom kunci, baris kunci, dan angka kunci. Nah, yang pertama ada variabel dasar, yaitu x1, x2, dan x3. Nah, syarat kolom kunci syarat mencari kolom kunci. Ulang. 3. Syarat kolom kunci yaitu kolom dengan koefisiensi J paling positif.
itu kita apa yang tadi? 3 X1 itu 3 kurang 6. 3 X1 3 dikurang 6. 6M. Sekarang kita mencari kolom kunci yang dimana koefisien dan di baris J yang paling positif adalah X3. Sekarang kita masuk pada kolom kunci yang dimana koefisien di baris J yang paling positif adalah X3. Maka kolom kunci yang dimana koefisien di baris J yang paling positif adalah X3. Maka kolom kuncinya terletak di X3. Sekarang kita masuk pada baris kunci. Sebelum itu dulu kita mencari nilai indeks yang dimana nilai kanan dibagi dengan kolom kunci. Misalnya 11 dibagi 1, 11. 3 dibagi 2, 1,5. 1 dibagi 1, 1. Sekarang kita mencari baris kunci yang dimana nilai indeks yang paling rendah dan positif itu 1. Maka nilainya terletak pada baris C. Jadi nilai baris kuncinya adalah baris C. Sekarang kita mencari angka kunci yang dimana perpotongan antara kolom kunci dengan baris kunci, yang dimana sekarang kita akan mencari angka kunci, yaitu perpotongan antara kolom kunci dengan baris kunci, dimana angka kuncinya tetap pada angka 1, maka angka kuncinya adalah 1. Setelah kita mencari kolom kunci, baris kunci, dan angka kunci, sekarang kita mencari baris baru kunci dan baris baru lain. Langkah yang pertama yang kita cari adalah baris baru kunci, yaitu baris lama kunci dibagi angka kunci. Baris lama kuncinya terletak pada baris C dan angka kuncinya itu 1. 3 2 Sekarang kita masuk pada baris baru lainnya, yaitu baris lama dikurang dalam kurung angka pada kolom kunci kali baris baru kunci. Kita pilih dengan B, yaitu min 4 dikurang dalam kurung 2 dikali min 2, sehingga hasilnya min 4 dikurang min 4 sama dengan 0, sehingga nilainya 0. Setelah kita mencari baris baru kunci dan baris baru lainnya, maka kita melihat apakah sudah optimal atau tidak. Syarat optimalisasi minimasi adalah seluruh koefisien J lebih kecil dari atau sama dengan 0. Di sini kita lihat di bagian J, X1 sampai dengan R2, X1 dan X2 tidak optimal. Nah, sekarang kita mencari kolom kunci, nilai indeks, baris kunci, dan angka kunci. Nah, yang pertama yaitu kolom kunci, yaitu koefisien di baris J yang paling positif. Di sini kita melihat yang paling positif adalah X2 min 1 tambah M, yaitu kolom kuncinya terletak pada X2. Setelah itu kita mencari baris kunci. Jadi sebelum itu dulu kita mencari nilai indeks, yaitu nilai kanan dibagi kolom kunci. Nilai kanannya 10 dibagi min 2 sama dengan min 5. 1 dibagi 1 sama dengan 1. Dan hasil yang ketiga tidak terdefinisikan. Sekarang kita masuk pada mencari baris kunci, yaitu nilai indeks yang paling terendah dan positif, yaitu terletak pada yang paling positif berada di angka 1, yaitu
Iya. berada di baris B, yaitu baris kuncinya. Ya. Angka kunci yaitu perpotongan antara kolom kunci dengan baris kunci. Itu perpotongannya yaitu antara X2 dan yaitu B, maka angka kuncinya adalah 1. Setelah itu kita mencari baris baru kunci dan baris baru lainnya. Yang pertama dulu kita mencari baris baru kunci, yaitu baris lama dibagi angka kunci. Di mana baris lamanya itu 0 dibagi 1 sama dengan 0, 1 dibagi 1 sama dengan 1, dan begitu juga dengan seterusnya. Baris baru lainnya yaitu baris lama kurang dalam kurung angka pada kolom kunci kali baris baru kunci. 3 dikurang dalam kurung min 2 sama dengan 0. 3 dikurang dalam kurung min 2 dikali 0, maka hasilnya adalah 3. Kita lihat di tabel ini, syarat optimalisasi minimasi adalah semua koefisien di baris J. Setelah kita mencari baris baru kunci dan baris baru lainnya, dapat kita maka yang sebelumnya yang tidak optimal adalah X1 dan X2. Dapat kita lihat di sini yang tidak optimal adalah X1. Nah, syarat optimalisasi minimasi adalah semua koefisien di baris J atau kecil sama dengan 0. 3. Syarat optimalisasi minimasi adalah semua koefisien di baris J lebih kecil atau sama dengan 0. Oke. Di mana kolom kunci sama dengan koefisien di baris J yang paling positif. Dapat kita lihat di baris J yaitu X1. Sehingga kolom kuncinya berada di X1. Langkah kedua itu baris kunci. Sebelumnya itu dulu kita mencari nilai indeks, yaitu nilai kanan dibagi dengan angka kolom kunci. Nilai kanannya itu 12 dibagi 3 sama dengan 4, 1 dibagi 0 tidak terdefinisikan, 1 min 2 sama dengan min 0,5. Baris kunci sama dengan nilai indeks yang paling terendah dan positif terletak pada 4. Terletak pada baris A. Terletak pada baris A, sehingga baris kuncinya adalah terletak pada di baris A. Angka kunci sama dengan perpotongan antara kolom kunci dengan baris kunci. Angka kuncinya itu X1. Salah. Nilai X1 baris A perpotongannya adalah 3, maka angka kuncinya adalah 3. Setelah itu kita mencari baris baru kunci sama dengan baris lama kunci dibagi angka kunci. Karena baris lama kuncinya terletak pada baris A, di mana 3 dibagi 3 sama dengan 1, 0 dibagi 0 sama dengan 0, 0 dibagi 0 sama dengan 0, maka begitu juga dengan seterusnya. Seterusnya itu baris baru lainnya sama dengan baris lama kurang dalam kurung angka pada kolom kunci kali baris baru kunci. Saya memilih di baris B, di mana 0 dikurang dalam kurung 0 dikali 1 sama dengan 0, sama dengan 0. Setelah kita lihat apakah setelah kita melihat baris J, setelah kita melihat baris J, setelah itu apakah kita setelah itu kita melihat
apakah baris J sudah optimal atau masih belum? Setelah kita melihat Kenapa kau ulang? karena baris J sudah optimal, maka kita mensubstitusikan ke nilai fungsi tujuan, yaitu J sama dengan min 3x1 tambah x2 tambah x3 J 3 kali 4 tambah x tambah 9 Nama satu. min 3 kali 4 tambah 1 tambah 9, seterusnya min 12 tambah 10 sama dengan min 2. Nilai minimum fungsi tujuan J adalah min 2. Sekian dari penjelasan saya terkait dengan materi tentang metode simplex awal Yahoo.